Haleluya, puji Tuhan, jemaat Indonesia, ICA Tuhan berkati. Saya percaya khotbah series yang baru ini Tuhan ada firman yang luar biasa buat saudara ya, amin. Pada hari ini tema firman ini, kamu dipanggil. Saya percaya Tuhan sekarang memanggil anak-anaknya. Saudara dipanggil. Ya seringkali setiap hari kita ini dipanggil, mungkin dipanggil oleh majikan, dipanggil teman-teman, dipanggil orang tua kita ya. Tetapi ada satu panggilan yang paling luar biasa, ya, yang paling spesial, istimewa ya, yang kita harus merespon itu adalah panggilan dari siapa ya saudara? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memanggil setiap saudara dipanggil oleh Dia. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari buku Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya saudara, kita ini semuanya Bartimeus. Nah, dalam cerita ini, dalam cerita firman Tuhan ini, kita semua adalah Bartimeus yang buta, yang tidak bisa melihat secara rohani, ya, yang duduk di pinggir jalan karena mengemis, ya. Kita ini dilahirkan secara rohani Bartimeus yang sedang duduk di pinggir jalan menunggu Yesus datang. Ya, jadi Yesus datang dan Yesus berjalan ke sana, lalu Bartimeus berseru kepada Yesus, pada hari ini kita harus panggil kepada Tuhan, ya, karena Yesus bisa menolong kita. Saudara, dalam pandemik ini ada banyak kebutuhan ya, buat saudara di tempat kerja, keluarga kita di Indonesia, di mana-mana sahaja berada. Ya, tetapi ada jalan keluar, ada jawabannya. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kita harus berseru kepada Yesus. Seringkali bila kita ada kebutuhan, kita berseru kepada siapa ya? Teman-teman, orang tua kita, majikan kita ya. Karena kita pikirnya manusia itu bisa menolong kita. Ya, tetapi dalam kisah ini kita akan melihat Bartimeus itu dia tidak bisa melihat, dia buta. Manusia tidak bisa menolongnya. Kadang-kala di kehidupan kita ya, manusia bisa menolong tetapi tidak rela menolong sama kita. Pernah ya ketemu ya? Manusia bisa menolong tetapi tidak rela menolong. Tetapi Yesus itu bukan sahaja bisa menolong, tetapi juga rela menolong kita karena Dia mengasihi kita ya saudara. Amin. Jadi saudara, pada hari ini kebutuhan apa sekalipun ya, biar kita berseru kepada Tuhan Yesus. Pernah berseru kepada Yesus? Sudah kita berseru kepada Yesus? Mungkin pernah ya, mungkin belum ya. Jadi kita semua bisa berseru kepada Yesus karena Yesus ini mendengar panggilan seruan kita ya. Nah, ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara, bila kita berseru kepada Yesus, kadangkala orang sekitar kita ini menegur kita ya. Mereka bilang ini bikin pusing. Ini seruan ini bikin sakit telinga ya. Nah, tetapi biarpun segala apa yang manusia itu katakan, kita tidak harus berhenti menyuruh kepada Tuhan. Ya, kita harus terus menyuruh, semakin keras, semakin baik ya. Jadi Bartimeus ini berseru kepada Yesus langsung.
Dia katakan, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil. Dia berkata kepada murid-muridnya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saya herannya, pikirnya, Bartimeus bersuruh kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memanggil secara terus buat Bartimeus. Langsung Yesus memanggil murid-muridnya kepada Bartimeus. Yesus memanggil muridnya kepada Bartimeus dan mengatakan kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Heran sekali. Ya, Bartimeus menyuruh kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab langsung buat Bartimeus, tetapi memanggil murid-muridnya. Nah, saudara, seringkali bila kita bersuruh kepada Yesus membantu kita dalam kebutuhan kita, Yesus menjawab seruan kita. Tetapi kadangkala seringkali Tuhan menjawab seruan kita dengan menggunakan orang-orang Kristen, saudara kita di gereja, untuk membantu kita ya. Yesus memanggil mereka, Yesus mengantar mereka kepada Bartimeus. Panggillah dia. Saudara, kadangkala Tuhan Yesus menjawab doa kita, tetapi kita tidak tahu ya. Kita pikirnya Tuhan akan langsung ya menyuruh kita, tetapi Yesus seringkali menyuruh gerejanya, saudara-saudara kita di gereja ya, untuk membantu kita ya. Mari kita lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, saya pikir Bartimeus kenapa menanggalkan jubahnya? Ini herannya, ini Bartimeus ya orang buta. Yang sepatutnya Yesus yang datang kepada Bartimeus karena Yesus tidak buta ya. Nah, tetapi orang buta ini menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Seringkali bila kita berdoa, kita bersuruh kepada Yesus, Yesus mengundang kita supaya kita datang kepada Dia. Kita harus menanggalkan jubah kita. Segala sesuatu yang dunia yang kita memakai itu kita harus menanggalkannya, ditinggalkan supaya kita bisa datang kepada Yesus, mendekati Yesus. Dan bila Bartimeus mendekati Yesus, ayat 51, dengar ya saudara, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Biar saya bacakan sekali lagi ya, ayat 51. Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya heran ini ya. Kenapa Yesus menanyakan orang buta ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang itu buta. Apakah Yesus tidak tahu ya? Mungkin Yesus buta ya. Enggak, Yesus enggak buta. Tetapi kenapa Yesus tanyakan? Kalau orangnya buta, pasti yang dia kehendaki supaya bisa melihat ya. Tetapi Yesus menanyakan kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, dalam seluruh kehidupan saya ini, belum pernah ada satu orang pun menanyakan kepada saya, Pastor Ed, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tidak ada. Ini orang buta Bartimeus mengemis, seringkali dia yang datang kepada manusia yang mengemis ini mengatakan, tolonglah aku. Saya menghendaki ini atau menghendaki itu ya. Tetapi kali ini yang Tuhan Yesus menanyakan, apa yang kau menghendaki? Saudara, bila kita bersuruh kepada Yesus, bukan kepada manusia.
Bila kita berseru kepada Yesus, Yesus menjawab kita ya. Seringkali Tuhan Yesus menjawab kita itu dengan memanggil anak-anaknya, murid-muridnya, saudara kita di gereja, ya di kelompok kecil ya, kelompok Kingdom Group ya, mendekati kita dan mengundang kita kepada Yesus. Bila kita menanggalkan jubah kita ya, menanggalkan segala sesuatu yang dunia ini yang kita pakai, kita menanggalkannya dan mendekati Yesus, kita akan mendengar pertanyaan dari Yesus. Yesus akan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, pada hari ini Yesus menanyakan saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan ini sangat spesial ya saudara. Kenapa? Bukan karena Yesus itu buta, dia nggak bisa melihat kebutuhan kita. Bukan karena Yesus tidak tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu. Tetapi karena Yesus mengasihi kita. Dia menanyakan apa yang kau perlui. Apakah yang kamu mau daripada aku? Ini pertanyaan buat saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memanggil kita dan dia bertanya, apakah kehendak saudara pada masa ini? Jawab orang buta itu ayat 51, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bartimeus ini menjawab pertanyaan dari Yesus. Apakah yang kamu perlu, apa yang kamu kehendaki daripada aku, supaya aku bisa perbuat? Yesus bisa perbuat. Yesus itu maha berkuasa. Tetapi kuasa Tuhan itu hanya bisa diterima ya oleh kita bila kita ada iman. Kalau Yesus berkata kepada Bartimeus, oh, sembuhilah matamu supaya kamu bisa melihat. Tetapi kalau Bartimeus itu tidak beriman, tidak percaya, langsung dia tidak bisa menerima ya. Percaya saudara? Itu harus ada iman. Langsung kalau kita ada iman, kita tanya. Ya, kita mengatakan itu kepada Tuhan, langsung kita bisa menerima. Pada hari ini saudara, apakah saudara ada iman? Tuhan memanggil saudara, datanglah kepadaku. Tuhan memanggil dan bertanya kepada saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku bisa perbuat bagimu saudara? Anak-anakku, saudara harus punya iman. Bertanya kepada Yesus, harus punya iman. Mengatakan itu buat Yesus. Mungkin ada saudara yang memerlukan mujizat dari Tuhan Yesus buat rumah tangga kita, kesehatan kita, keuangan kita. Tetapi Tuhan mau kita meminta dari dia, mengatakan itu kepada dia. Itu adalah iman kita yang mengatakan kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, saya buta, tetapi saya mau Tuhan menyembuhkan mata saya Tuhan supaya bisa saya melihat. Bartimeus katakan, itu kekeluhan, seruan yang punya iman karena dia percaya. Oh, Bartimeus itu meminta dari Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia. Saudara, pada hari ini mungkin saudara ini tidak buta, tetapi ada kebutuhan yang lain. Saudara, yang saya mengatakan pada hari ini Tuhan mau kita meminta dari dia. Kita mau berdoa pada hari ini saudara, sebentar lagi. Tetapi saya mau menanyakan kepada saudara, apakah kebutuhan saudara? Karena Yesus menanyakan saudara pada masa ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kebutuhan saudara apa ya? Saudara angkatkan tangan, ya, bagi tahu sama Tuhan, beritahu kepada dia kebutuhan saudara itu apa. Jangan takut ya, jangan malu, beritahu kepada Tuhan. Kadang-kala kita sama manusia kita malu-malu ya. Kalau manusia tanya, sudah makan ya? Kita bilang, oh sudah, tapi masih lapar, belum makan. Kalau manusia tanyakan, oh ada problemnya, kita bilang, enggak ada problem. Kita malu ya. Kita malu untuk mengatakan kebutuhan kita. Kita pura-pura kadang-kala
Tetapi ini Tuhan menanyakan, jangan pura-pura, jangan malu-malu ya. Jangan takut-takut. Seringkali kita takut. Kalau kita ada iman, kita tidak harus takut sama Tuhan. Ya, iman ini ada keberanian, kita tidak takut. Nah saudara, angkatkan tangan, apa kebutuhan saudara? Beritahukan kepada Tuhan Yesus, karena Dia menanyakan saudara, oh Tuhan Yesus, kebutuhan saya apa ya? Mungkin keluarga kebutuhan, ada sakit penyakit. Oh mungkin keuangan, finansial ya. Oh mungkin keluarga, ada perhubungan, problem ya Tuhan. Mungkin tempat kerja Tuhan. Apa sekalipun saudara, panggil, bersuruh kepada Yesus. Jangan malu-malu ya, jangan takut ya. Suruh kepada Yesus sekarang seperti Bartimeus. Karena Tuhan memanggil, datanglah kepadaku. Oh, datanglah kepadaku anak-anakku. Tanggalkanlah jubahmu. Haleluya. Segera berdirilah dan dekati kepada Yesus. Dekati kepada Yesus hari ini ya. Jangan takut kepada Dia, karena Tuhan itu bisa. Dia mengasihi kita. Dia ingin memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Ikut saya dalam doa ini ya saudara. Mari. Oh Tuhan Yesus. Katakan sama saya, Tuhan Yesus. Saya Bartimeus dalam cerita ini. Oh saya ada kebutuhan. Pada hari ini saya bersuruh kepadamu Tuhan. Saya bersuruh kepada Yesus. Saya tidak takut. Saya tidak mau pura-pura. Oh saya tidak malu. Saya bersuruh kepada Yesus. Terima kasih Yesus karena kamu ada hadir di tempat ini. Dan Tuhan Yesus, pada hari ini saya mengkehendaki. Beritahukan sama Yesus kehendak Tuhan, kehendak saudara itu apa? Kehendaknya apa? Mari tahu. Berikan tahu kepada Tuhan Yesus. Kehendak saudara apa? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, saya beriman, saya percaya Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus rela menjawab doa saya ini Tuhan. Saya memberikan segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya saudara percaya ya. Haleluya. Percaya saudara. Haleluya. Kita terus berdoa segala kebutuhan kita. Pada hari ini Tuhan memanggil saudara karena Dia mengasihi saudara. Haleluya. Saya ingin menutup firman pada hari ini dengan mengatakan ya, firman pada hari ini mengatakan Tuhan memanggil murid-muridnya menjawab seruan Bartimeus. Pada hari ini saudara, sebelum kita tutup dalam doa, ada banyak orang ya teman-teman, keluarga kita yang di Hong Kong, mungkin majikan kita, mungkin di Indonesia, di mana-mana saja. Ada banyak kebutuhan. Ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Yang bersuruh kepada Yesus ya, mungkin mereka tidak kenal, tidak tahu apa suruhannya apa, kepada siapa ya. Majikan itu di rumah mungkin ya. Tetapi Tuhan mendengar suruhan mereka. Dan Tuhan memanggil saudara supaya saudara bisa ketemu mereka, kepada mereka, pergi kepada mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Saudara, iya, saudara mau, Tuhan mau saudara pergi kepada mereka, menelpon mereka, ya, menulis kepada mereka dan memanggil mereka kepada Yesus. Katakan kepada majikan, ma'am, Yesus bisa, tolong. Tuhan, Yesus memanggil ma'am, datang ke gereja, datang kepada Yesus, membaca Alkitab. Ini ma'am, Alkitabnya. Iya, benar saudara. Iya, mereka ini yang tidak percaya berseru kepada Tuhan, tetapi tidak tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu di mana? Langsung Tuhan Yesus memanggil saudara supaya saudara pergi kepada mereka dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus panggil ya. Tuhan Yesus panggil, kuatkan hatimu.
berdirilah karena Yesus memanggil engkau. Amin saudara. Ya, hari ini ya jangan lupa ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan Pastor Ari, Pastor Yeremia yang mengasihi saudara, sangat-sangat mengasihi. Setiap minggu, setiap hari ada ini devotion ya. Ini video-video ini ya senantiasa melayani saudara. Puji Tuhan sekali. Ya, kalau ada apa kebutuhan saudara, ya biar telepon sama mereka, tulis kepada mereka, ya mereka sentiasa sedia melayani. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan berkati. Amin.